bahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Kembali lagi pemirsa di Pagi Seru, ulas berita no kaku-kaku. Nah, selanjutnya ini ada berita dari dunia olahraga yang tentunya ini lagi hype banget nih ya di kancah internasional. Betul, ini Olimpiade Paris 2024. Nah, ini juga kan kemarin dibuka di hari Jumat ya. Ini juga sudah mulai berjalan, ada banyak pertandingan-pertandingan yang telah dilaksanakan. Tapi nih pemirsa, ini ada satu hal yang sangat disoroti oleh seluruh warga di negara. Ini terkait dengan opening Olimpiade Paris 2024. Nah, mungkin juga pemirsa pasti nonton dan ini juga banyak banget ya konten-konten berseliweran ya. Kalau kemarin sebelumnya kita udah membahas bahwa akan ada Celine Dion yang nyanyi ya di pembukaan Olimpiade Paris 2024 ini. Namun ternyata meskipun ada Celine Dion ya, ada banyak kontroversi lainnya. Ini salah satunya dilansir dari Tribun Trends nih ya, ada 5 potret kontroversi pembukaan Olimpiade Paris 2024. Nah, seperti yang kita tahu ya pemirsa, bahwa sebenarnya Olimpiade tahunan ini merupakan salah satu ajang yang sangat disorot ya oleh berbagai belahan negara seperti itu. Namun tentunya yang paling dinanti-nanti itu kalau ada acara seperti ini tuh adalah openingnya. Karena ini kan menunjukkan bahwa wah betapa siapnya negara yang menjadi tuan rumahnya. Tapi sayangnya nih ya, di opening Olimpiade 2024 yang diselenggarakan di Paris ini kemegahan dan kesakralannya itu bak dilupakan dan dijadikan sebuah momen satir, bahkan diwarnai dengan kontroversi LGBT. Dan salah satu momen yang paling kontroversialnya adalah ketika lukisan Leonardo da Vinci terkait perjamuan terakhir Yesus ini diparodikan seperti itu. Nah, kita akan ulas nih ya pemirsa bahwa memang pertunjukan yang dilakukan di hari Jumat, dan kalau misal kita lihat di Indonesianya itu adalah Sabtu 26 Juli 2024, ini mengundang pertanyaan banyak sekali dari warganet seperti itu. Bahkan ya, dalam laporan Uniland ini, Olimpiade Paris ini bakal dicatat menjadi event tercoreng karena banyak menuai kontroversi. Nah, pemirsa bisa lihat di sebelah kanan. Ini adalah salah satu scene yang benar-benar membuat kontroversi, bahkan sekarang ini sudah ditarik ya untuk video-videonya itu di YouTube seperti itu. Karena ini mendapat kecaman dari berbagai pihak. Salah satunya ini ada sebuah parodi yang memang mereka itu lakukan, ini berkaitan dengan agama Kristen ya. Ini ada salah satu lukisan Leonardo da Vinci ini perjamuan terakhir Yesus, tapi ini diparodikan dengan ada banyak sekali para aktor-aktornya berpakaian aneh seperti itu, bahkan ini tidak malu dan secara terang-terangan menggambarkan LGBT seperti itu. Nah ya, ini juga selain itu kontroversinya ini terkait dengan pembukaan di sungai. Nah, kalau kita lihat biasanya Olimpiade ini biasanya selalu dilakukan di stadion, ya nggak sih? Nah, tapi berbeda nih ya di tahun ini, di 2024 dilaksanakan di Paris. Pembukaannya ini dilakukan di salah satu sungai terpanjang di Perancis, yaitu Sungai Seine ya, yang menjadi tempat pembukaan. Para atlet ini berparade di atas perahu yang melintasi ikon-ikon terkenal Paris seperti Notre Dame, Louvre, dan Menara Eiffel. Nah, dan ini sih sebenarnya kayak Perancis tuh pengen membuktikan gitu bahwa memang jalan-jalan dan ikon-ikon unik ini dipertontonkan kembali di seluruh penjuru dunia. Nah, kemudian tadi ya kita juga udah bahas terkait dengan adanya parodi lukisan perjamuan terakhir yang sangat dipenuhi dengan
Tadi ya kontroversi LGBT. Kemudian juga nih pemirsa, ini ada pembatasan jumlah penonton karena juga ini adalah salah satu bentuk antisipasi adanya ancaman terorisme seperti itu. Dan ya ini juga penampilan seni dan musiknya ini sebenarnya banyak banget, dan tapi lagi dan lagi itu dihiasi. Dan salah satunya kalau pemirsa lihat ketika opening ada bandnya itu ada salah satu momen di mana seorang penampilnya itu kepalanya terpisah dengan badannya. Sebenarnya menjadi kritisi adalah ini kan yang nonton tuh ada anak-anak juga gitu kan. Jadi dirasa tuh kayak kurang aman gitu ya kalau ditonton oleh berbagai kalangan seperti itu. Yang harusnya wow, jadi wow kayak gitu pemirsa. Dan ya kalau kita lihat lagi sebenarnya ada banyak sih penampilnya tadi. Salah satunya ada Celine Dion, kemudian juga ada Lady Gaga. Tapi tadi yang benar-benar disorot ya tadi itu kejadian adanya parodi dan juga penggambaran LGBT yang sebegitu kontroversialnya. Nah akhirnya ada banyak juga nih komen dari netizen-netizen pemirsa. Yuk kita ulik komen-komen netizen ya. Boleh nanti kita tampilin dan kita akan bacain. Apa kata warganet? Nah sebenarnya ini juga banyak. Nah ini dilansir dari berbagai sosial media. Ini ada Zon Balzer ya. Ini pasti bahasa Indonesia nih. Nah, titik-titik cheese seperti itu ya. Karena tadi ini benar-benar yang melibatkan banyak banget kontroversi LGBT dan tidak semua orang memang setuju ya atas tindakan ataupun atas adanya LGBT seperti itu. Even memang ada kebebasan. Dan ini ada juga komen dari Manene. None of it related to the culture or sport, lol katanya. Ini nggak ada yang berkaitan sama budaya dan juga olahraga. Betul banget, karena biasanya kalau di pembukaan olimpiade sebelumnya, entah itu di Cina ataupun di Jepang sebelumnya, itu benar-benar melihatkan budaya dan juga olahraganya itu benar-benar dinampakin seperti itu. Ya karena kan tadi ya olimpiade ini kan merupakan salah satu perlombaan yang memang berfokus di olahraga. Dan ini ada dari Thomas Migol. Worst Olympic Ceremony in History. Jadi adalah pembukaan atau upacara olimpiade yang paling enggak banget seperti itu. Nah, dan ada lagi komen yang lainnya. Nah ini slide terakhir memang meniru penjamuan terakhir. Nggak ngaruh sih di iman Kristen itu pilihan yang mereka yang sudah ateis. Bener sih kalau misalnya kita melihat ya nggak ngaruh. Tapi kan tadi ya ini tuh pasarnya semuanya, seluruh masyarakat di dunia. Dan justru harusnya bisa saling menghormati. Belum lagi nih pemirsa ini juga banyak penistaan agama. This is Olympic Opening Ceremony, the worst of the worst. Dan kalau kita lihat juga di Olimpiade ini Israel juga kan ikut hadir ya. Nah ini juga sempat disoroti oleh berbagai warganet karena Israel hadir ketika negaranya sudah melakukan banyak sekali pembantaian terhadap Palestina gitu, dan tetap masih diizinkan. Sedangkan kalau kita lihat Rusia nih, karena Rusia kemarin perang dengan Ukraina, Rusia ini malah dikucilkan gitu. Jadi ini ada sebuah ketidakadilan yang dilakukan seperti itu. Nah terlepas dari berita-berita kontroversi lainnya, kita juga berharap semoga atlet-atlet Indonesia nih ya yang saat ini sedang berjuang di Paris di Olimpiade 2024 ini diberikan hasil yang terbaik. Dan tentunya kita akan menyampaikan lagi berita-berita tentang Olimpiade Paris 2024 lainnya. Nah, pemirsa, dari berita Olimpiade 2024 ini, selanjutnya nih pemirsa, ini ada berita ada pria yang menyeludupkan 12 kg ganja dari Medan di bungkusan ikan asin. Nah ini ngomong-ngomongin sebenarnya narkoba ya atau ganja, ini banyak banget memang bandar-bandarnya atau bahkan pengirimnya ini nggak kehabisan akal. Sebelum-sebelumnya kalau misal pemirsa juga suka lihat ya di internet, kan kita juga ada kadang ganjanya itu dibungkus di sepatu, bahkan ada yang dimakan ke dalam seperti itu pemirsa. Dan ini nih ya lagi dan lagi ada nih ya, karena ini dilansir dari Kumparan News, polisi ini menangkap seorang pria berinisial W 23 tahun di Tanah Abang karena menyeludupkan 12 kg ganja dari Medan, Sumatera Utara dalam sebuah kardus ikan asin. Nah, Kasubdit 1 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya ini nih AKBP Bayri Bawana
mengatakan bahwa ganja itu dibungkus dalam kotak bersama dengan ikan asin untuk menghindari kecurigaan. Tuh lihat, ikan asinnya mah entek doang pemirsa, dikit doang, tapi ganja-ganjanya juga diselipin seperti itu. Nah, dan akhirnya polisi juga sudah mengamankan bukti-buktinya, salah satunya adalah ganja seberat 12 kg. Dan ternyata nih ya, Baryudi menyebut bahwa pelaku ini diduga baru pertama kali jadi kurir ganja. Dan polisi masih mendalami berapa pelaku dibayar untuk mengantarkan barang haram itu. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 114 ayat 2 subsider, pasal 111 ayat 2 UU Narkotika dengan ancaman 20 tahun penjara loh pemirsa. Nah, ngomong-ngomong tentang narkoba, sebenarnya ini juga lagi dan lagi menjadi musuh kita bersama ya, seperti itu pemirsa. Dan kadang ada banyak sekali orang-orang yang nggak tahu atau mungkin polos ya, mau aja menjadi kurir narkoba. Tapi ternyata ini tuh hukumannya cukup lama tadi ya, selama 20 tahun. Dan tadi namanya juga narkoba, banyak banget diiming-imingi dengan nominal uang yang sangat besar seperti itu. Nah, yang paling penting adalah bagaimana cara menemukan bandar narkobanya itu pemirsa. Ya, sayangi tubuh kita, sayangi keluarga kita dengan cara kita bisa menjaga diri kita dari narkoba. Say no to drugs pemirsa. Nah, pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi di segmen 3. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pagi Seru. Ulas berita, no kaku-kaku. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.